Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Permata Putri Ronia, BP 19011028, mahasiswi dari Stifam Padang. Kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf pusat, yaitu otak, yang mana kita akan langsung masuk saja pada pembahasannya. Sistem saraf pusat atau yang disingkat dengan SP adalah pusat pengolahan pada sistem saraf. Sistem ini menerima informasi dari dan mengirimkan informasi ke sistem saraf perifer. Dua organ utama sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi memproses dan menafsirkan informasi sensorik yang dikirim dari sumsum tulang belakang. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama yang lebih jelas tentang otak, di mana otak diselimuti oleh selaput otak yang disebut dengan selaput meninges. Selaput meninges ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan durameter, yaitu lapisan yang terdapat di paling luar dari otak dan bersifat tidak kenyal. Lapisan ini melekat langsung dengan tulang tengkorak, berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang halus dari otak dan mendula spinalis. Yang kedua adalah lapisan arachnoid, yaitu lapisan yang berada di bagian tengah dan terdiri dari lapisan yang berbentuk jaring laba-laba. Ruangan dalam lapisan ini disebut dengan ruang subarachnoid dan memiliki cairan yang disebut cairan cerebrospinal. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi otak dan medula spinalis dari guncangan. Yang selanjutnya yaitu lapisan pia-meter, yaitu lapisan yang terdapat paling dalam dari otak dan melekat langsung pada otak. Lapisan ini banyak memiliki pembuluh darah, dan lapisan ini berfungsi untuk melindungi otak secara langsung. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembagian otak, di mana otak ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu cerebrum. Cerebrum merupakan bagian otak yang memenuhi sebagian besar dari otak kita, yaitu 7/8 dari otak. Cerebrum mempunyai 2 bagian belahan otak, yaitu otak besar belahan kiri yang berfungsi mengatur kegiatan organ tubuh bagian kanan. Kemudian otak besar belahan kanan yang berfungsi mengatur kegiatan organ tubuh bagian kiri. Selanjutnya, cerebrum ini memiliki bagian korteks cerebrum berwarna kelabu yang banyak mengandung badan sel saraf. Sedangkan bagian medula berwarna putih yang banyak mengandung dendrit dan neurit. Bagian korteks dibagi menjadi 3 area, yaitu area sensorik, yang mana area ini menerjemahkan impuls menjadi sensasi. Yang selanjutnya yaitu area motorik, yang mana area motorik ini berfungsi mengendalikan koordinasi kegiatan otot, yang mana kegiatan otot yang dikoordinasi merupakan otot rangka. Yang ketiga yaitu area asosiasi yang berkaitan dengan ingatan, memori, kecerdasan, nalar, logika, dan kemauan. Cerebrum memiliki 4 macam lobus, yaitu yang pertama ada lobus frontal, yang mana berfungsi sebagai pusat penciuman atau indera peraba. Yang selanjutnya lobus temporal yang berfungsi sebagai pusat pendengaran. Yang ketiga ada lobus occipital yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Dan yang terakhir, yang keempat, lobus parietal yang berfungsi sebagai pusat ingatan, kecerdasan, memori, kemauan, nalar, dan sikap.
Yang selanjutnya bagian otak yaitu mesencephalon, yang mana itu merupakan bagian otak yang terletak di depan cerebellum dan jembatan farol. Mesencephalon ini berfungsi sebagai pusat pengaturan refleks mata, refleks penyempitan pupil mata, dan pendengaran. Yang selanjutnya yaitu diencephalon, yang merupakan bagian otak yang terletak di bagian atas dari batang otak dan di depan mesencephalon. Terdiri dari talamus yang berfungsi untuk stasiun pemancar bagi impuls yang sampai di otak, dan medula spinalis. Bagian yang kedua adalah hipotalamus, yang berfungsi sebagai pusat pengaturan suhu tubuh, selera makan, dan keseimbangan cairan tubuh, rasa lapar, seksualitas, watak, dan emosi. Yang selanjutnya yaitu cerebellum, yang mana merupakan bagian otak yang terletak di belakang otak besar, berfungsi sebagai pusat pengaturan koordinasi gerakan yang disadari dan keseimbangan tubuh, serta posisi tubuh. Pada cerebellum ini terdapat dua bagian belahan, yaitu belahan cerebellum bagian kiri dan belahan cerebellum bagian kanan, yang dihubungkan dengan jembatan Farolli yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari otot-otot belahan kiri dan kanan. Cerebellum memiliki permukaan yang berlekuk-lekuk dan memiliki bentuk sebesar bola bes. Cerebellum ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama vestibulocerebellum, yaitu bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengontrol serta menjaga keseimbangan pergerakan mata. Yang selanjutnya ada spinocerebellum, yaitu bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengontrol kemampuan otot serta gerakan tubuh. Yang selanjutnya yaitu cerebrocerebellum, yaitu bagian otak kecil yang berfungsi sebagai penyimpan memori, menginisiasi gerakan yang disadari, serta untuk melakukan perencanaan. Secara garis besar, otak kecil ini memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, fungsinya yaitu mengatur gerak serta keseimbangan tubuh, seperti mengatur posisi tubuh. Yang selanjutnya yaitu membantu meningkatkan sistem motorik, seperti koordinasi gerakan otot. Jadi apabila otak kecil mengalami cedera, kondisi tersebut dapat berpengaruh pada gerakan tubuh yang tak terkoordinasi akibat terganggunya sikap serta koordinasi gerak otot. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang batang otak atau disebut juga dengan brainstem. Batang otak ini merupakan bagian otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Batang otak terletak di dasar rongga kepala yang memanjang hingga ke sumsum tulang belakang. Batang otak terdiri dari otak tengah, medula oblongata, dan pons motor dan neuron sensorik yang bergerak melalui batang otak yang dapat meneruskan sinyal antara otak dan sumsum tulang belakang. Batang otak juga berfungsi untuk mengkoordinasikan sinyal kontrol motor yang dikirim dari otak menuju tubuh. Batang otak ini menjadi tempat melekatnya keseluruhan saraf kranial, kecuali saraf 1 dan saraf 2 yang letaknya menempel pada otak besar. Bagian otak ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama
otak tengah atau disebut juga dengan mesencephalon tadi kita bahas tadi, yaitu merupakan bagian batang otak yang memiliki letak paling atas, di mana otak ini merupakan penghubung antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah tersusun atas dua struktur utama, yaitu yang pertama ada tektum, yang mana bagian dari otak tengah yang terdiri dari dua colliculi, yaitu inferior colliculi yang terkait dengan proses pendengaran dan superior colliculi yang terkait dengan proses visual serta gerakan mata. Yang selanjutnya yaitu cerebral pedicel, yaitu bagian otak tengah yang terbagi menjadi tegmentum dan crus cerebri yang terpisah oleh substansi nigra. Selanjutnya, fungsi otak tengah antara lain untuk mengontrol penglihatan seperti gerak mata serta pembesaran pupil mata, dan selanjutnya mengatur sistem pendengaran dan gerak tubuh. Selanjutnya kita akan masuk pada medula oblongata, yang mana medula oblongata ini atau sering juga disebut dengan medula yang terletak di bagian otak belakang yang merupakan bagian paling bawah batang otak yang menghubungkan medula spinalis dan pons valori. Bagian ini memiliki fungsi antara lain sebagai pusat pernafasan di dua tempat, yaitu dorsal dan ventral. Yang selanjutnya yaitu sebagai pusat pengatur jantung, yaitu meningkatkan denyut serta kekuatan kontraksi jantung melalui saraf simpatis, serta menurunkan denyut jantung ke saraf parasimpatis. Selanjutnya sebagai pusat vasomotor, yaitu mengatur tekanan darah dengan cara mengontrol diameter pembuluh darah melalui saraf parasimpatis. Yang selanjutnya sebagai pusat refleks non-vital seperti menelan, muntah, batuk, bersin, serta tersedak. Yang selanjutnya kita masuk pada pons, yang mana pons ini merupakan bagian otak berupa saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kanan dan bagian kiri. Pons ini memiliki kandungan inti yang menyampaikan sinyal dari otak depan ke otak kecil bersamaan dengan inti yang berhubungan dengan tidur, respirasi, kegiatan menelan, pendengaran, rasa, keseimbangan, kontrol kandung kemih, gerakan mata, postur tubuh, ekspresi wajah, serta sensasi wajah. Pons ini merupakan bagian otak yang berperan dalam menghasilkan mimpi pada saat seseorang tidur. Pons pada manusia tindakannya sekitar 2,5 cm atau panjangnya 1 inci. Sebagian besar muncul sebagai tonjolan arterior, costa luas untuk medula. Posterior ini terdiri dari dua pasang tangkai tebal disebut dengan pedicel cerebellum yang menghubungkan otak kecil untuk pons dan otak tengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem limbik, yang mana juga disebut dengan otak palaeomammalian, yang merupakan bagian otak yang membungkus batang otak yang terletak di dalam otak besar. Dalam bagian ini, seluruh neuron bekerja mengatur tingkah laku emosional dan dorongan motivasional, di mana sistem limbik ini tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan bagian otak yang tersusun atas sejumlah nukleus yang memiliki berbagai macam fungsi yang peka terhadap suhu, glukosa, steroid, serta glukokortikoid.
Hipotalamus ini terletak di bagian batang otak, yaitu di encephalon. Hipotalamus ini bertindak sebagai pusat kontrol autonom, di mana ia memiliki fungsi yang terkait dengan sistem saraf serta kelenjar hipofisis. Selain itu, hipotalamus juga merupakan suatu bagian dari sistem limfatik yang tidak pernah terpisahkan serta sebagai konektor sinyal yang berasal dari bagian otak menuju korteks otak besar. Hipotalamus mengirim sinyal berupa epineperin serta neuropineperin ke kelenjar adrenal. Fungsi hipotalamus ini sendiri yaitu mengontrol serta mengatur hormon-hormon endokrin guna memelihara homeostatis, tekanan darah, suhu tubuh, detak jantung, emosi, cairan tubuh, nafsu makan, serta perilaku. Yang selanjutnya fungsinya sebagai pengontrol serta memonitoring berbagai macam aktivitas tubuh, dan juga sebagai pengatur fungsi sekrotorik pada posterior dan anterior kelenjar hipofisis. Selanjutnya kita akan masuk pada talamus, yaitu jika kita lihat dari segi lokasi serta koneksi sarafnya, talamus ini merupakan struktur simetris garis tengah otak yang terletak di antara bagian tengah dan korteks cerebral. Ini merupakan struktur terbesar yang dimiliki di encephalon, yang mana bagian otak yang terletak di bagian otak tengah dan otak depan. Pada manusia, talamus ini membentuk bola massa dengan ukuran sekitar 5,7 cm dan terletak simetris pada setiap sisi vertikal ketiga dengan kemiringan yang mencapai 30 derajat. Talamus ini dianggap sebagai pusat informasi di otak karena talamus bertindak sebagai perantara atau penyampaian antara subkortikal dengan korteks cerebral. Talamus memiliki fungsi yaitu menyampaikan sinyal sensorik dan motorik kepada korteks cerebral dan mengatur kesadaran, kewaspadaan, serta tidur. Selanjutnya, kita masuk pada amigdala, yang mana amigdala ini merupakan sekumpulan saraf yang berbentuk menyerupai kacang almond yang terletak di bagian medial temporal lobe. Amigdala ini merupakan bagian dari bangsal ganglia serta bagian dari sistem limbik yang memiliki peran dan mengolah ingatan, reaksi emosi, serta pengambilan keputusan. Amigdala ini mempunyai fungsi yaitu mengirimkan proyeksi ke bagian hipotalamus, talamus, dorsemedial, inti talamik, area ventral tegmental, locus coeruleus, inti saraf terminal dan saraf wajah, serta tegmental inti laterodorsal, dan membentuk serta menyimpan memori yang berhubungan dengan peristiwa emosional, serta mengatur konsolidasi memori di daerah otak yang lain. Selanjutnya kita masuk dengan hipokampus, yang mana hipokampus ini merupakan komponen utama dari otak yang memiliki jenis vertebrata yang memiliki peranan yang sangat penting dalam konsolidasi informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, serta berperan dalam navigasi spasial. Hipokampus
Hipokampus ini pada otak terletak di bawah korteks cerebrum, sedangkan pada primata terletak pada lobus medial di bawah permukaan kortikal. Beberapa peneliti telah menganggap bahwa hipokampus merupakan bagian dari sistem memori lobus temporal medial yang bertanggung jawab atas memori deklaratif umum. Hipokampus ini mempunyai fungsi yaitu membentuk kenangan baru terkait dengan peristiwa yang pernah dialami, baik itu memori yang bersifat episodik atau autobiografi, yaitu dengan cara mendeteksi peristiwa baru, tempat, serta rangsangan. Hipokampus ini juga berperan dalam membentuk memori spasial dan navigasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem saraf, yang mana yang diambil untuk yang pertama ini adalah otak, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.